Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau seseorang sedang mengadakan pesta, tuan rumah yang mengundang semua undangannya pasti juga sudah mempersiapkan semua tempat bagi orang yang diundang. Dan semua tamu yang diundang itu bagi si pemilik pesta yang merayakan pesta ini, sebenarnya dia sudah tahu dalam imajinasinya, dalam gambarannya, setiap tamu itu di mana duduknya. Dia tahu sebenarnya menempatkan semua tamunya berdasarkan relasi yang dia bangun kepada tamu undangannya. Tetapi kita yang diundang di dalam pesta itu, kita sebenarnya tidak bisa menentukan di mana tempat kedudukan level kita duduk terhadap si pemilik pesta. Karena ada bahaya kita merasa sok dekat, maka lebih dekat kepada dia. Mungkin juga si pemilik pesta merasa tidak terlampau dekat-dekat amat, maka di tengah-tengah. Atau mungkin jangan-jangan kita barisan paling belakang. Yang paling tahu hanya si pemilik pesta. Maka kalau kita diundang dalam pesta, karena kita tidak tahu di mana level relasi kita dengan si pemilik pesta, Kristus mengajarkan kepada kita hari ini, yang terbaik ialah pilihlah tempat yang paling rendah. Supaya apa? Supaya ketika meskipun nanti ternyata level kita lebih di atas relasi dengan si pemilik pesta, maka kita akan mendapatkan tempat yang layak setelah itu. Kita menjadi ditinggikan. Maka Kristus mengajarkan kepada kita apa arti kerendahan hati untuk memilih tempat yang paling rendah. Saudari dan saudara, rendah hati dalam bahasa aslinya, bahasa Latin, dikatakan humilitas. Humilitas itu juga dipahami sebagai humus, tanah yang subur. Maka kalau orang yang rendah hati itu seperti tanah yang ada di bawah dan dia menyuburkan tanam-tanaman. Orang yang rendah hati menyuburkan kebaikan apapun di dalam dirinya. Maka benar ungkapan yang mengatakan kerendahan hati adalah ibu dari semua kesucian. Kalau kita sudah rendah hati, maka semua kebaikan yang lain pun akan dengan sendirinya menjadi milik kita. Orang yang rendah hati pasti pribadi yang sabar untuk mendengarkan orang lain. Orang yang rendah hati akan sudah menghilangkan ambisi-ambisi yang tak teratur dalam dirinya. Orang yang rendah hati tidak ingin menjadi pusat segala-galanya. Orang yang rendah hati pasti berusaha untuk membesarkan hati orang, tidak pernah mempermalukan orang lain. Maka itulah mengapa kerendahan hati menjadi kualitas utama bagi kita orang-orang Kristiani. Saudari dan saudara, kualitas kedua yang diminta oleh Kristus kepada kita hari ini ialah mari belajar dengan tulus. Memang sebenarnya kerendahan hati dan ketulusan itu adalah seperti satu uang dengan dua sisi yang berbeda, saling melengkapi. Orang yang rendah hati pasti memiliki hati yang tulus. Tetapi seorang ahli psikoanalisa yang bernama Sigmund Freud, yang memang dia tidak percaya kepada Tuhan, dia mengungkapkan ungkapan yang pesimisme tentang manusia. Dia mengatakan seperti ini, tidak ada manusia yang tulus di dunia ini. Tak ada. Semua manusia berbuat baik, apapun perbuatannya, pasti ada sesuatu di balik itu, feedback yang mau dia
harapkan. Maka ungkapan ini sebenarnya merendahkan kualitas kita manusia, apalagi kita orang-orang Kristiani. Kristus mengajarkan kita hari ini, orang-orang Kristiani yang sejati, orang Katolik yang sejati mampu hidup dengan tulus. Dan Kristus mengajarkan caranya, kalau kita mengundang orang, undanglah orang-orang yang tidak punya peluang, tidak punya kemampuan untuk membalas kebaikan yang kita buat. Maka mari kita berbuat baik demi perbuatan baik. Mari kita mencintai demi tindakan cinta itu. Saya kira kebahagiaan tertinggi dari kita orang Kristiani ialah ketika kita mampu membuat orang lain bahagia. Kalau kita tolong seseorang, dia minta tolong kepada kita, kita bantu dengan tulus dan dia terbantu. Ketika dia pulang setelah kita bantu, wajahnya bersuka cita. Sampai kita ke kamar, kita bayangkan wajah dia yang bersuka cita karena kita bantu. Yakinlah kebahagiaan kita 2 kali lebih besar daripada kebahagiaan yang dia kita bantu. Maka saudari dan saudara, tidak ada yang lebih menggetarkan hati Tuhan daripada kita berbuat rendah hati dan berbuat ketulusan. Mari berlomba-lomba rendah hati, hidup secara tulus, agar hati Tuhan tergetar melihat hidup kita. Amin.